Suasana desa di Swiss yang biasanya sepi, tenang, hari ini berubah menjadi sedikit ramai. Sayup-sayup terdengar ada suara musik dan gelak tawa orang-orang dari sebuah gudang anggur. Kita ke sana yuk. Oh, rupanya hari ini adalah hari yang spesial untuk kita bisa melihat langsung bagaimana petani anggur bekerja di gudang, alat-alat apa saja yang digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan mereka. Ada traktor untuk memanen buah anggur, satu orang saja yang mengoperasikan traktor ini, dibantu dengan kamera. Untuk pemupukan atau pembasmian hama, Pak petani menggunakan drone. Mereka memproduksi minuman anggur dari kebun sendiri yang berjarak 200 meter dari sini. Luas kebunnya sekitar 8,5 hektar. Minuman anggur milik Pak Leo banyak mendapat penghargaan karena rasanya yang sangat enak. Pak Leo dan karyawannya menghibur tamu dengan musik ciri khas Swiss. Tamu bisa memesan makanan atau hanya mencoba wine terbaik mereka. Saya dapat hadiah karena saya bilang saya kerja di hotel, jadi saya selalu membutuhkan ini untuk membuka wine, jadi saya dikasih gratis. Danke vielmals. Soll ich es aufmachen? Okay. Kinder mit den Hasen, ne? Wenn die Katze zu uns kommt, Katzenkino. Er macht Hasenkino. Selanjutnya kita menuju peternakan sapi dengan menggunakan bus sekitar 25 menit.
Hiburan yang disuguhkan di peternakan ini adalah dengan menampilkan trailer lonceng sapi besar yang dibunyikan seirama. Kemudian pesertanya berjalan di depan kandang sapi yang sudah dipenuhi oleh penonton. Ini tradisi petani di Swiss. Setiap tahun para petani peternak mengadakan acara seperti ini dan pengunjungnya selalu ramai. Tidak hanya mengunjungi satu peternakan saja, tetapi kita bisa mengunjungi banyak, tergantung waktu yang kita punya. Halo. Oh. Ini adalah pipa yang berfungsi untuk menarik makanan menuju loteng kandang sapi. Petani tidak harus memikul makanan tersebut, tinggal diletakkan di bawah lubang pipa tadi. Biasanya kita melihat kandang sapi dari luarnya saja. Tetapi sekarang, khususnya hari ini, kita bisa masuk. Kita akan menaiki anak tangga menuju loteng. Wow, ternyata di atasnya sangat luas. Ada banyak sekali stok makanan sapi dan mungkin untuk ternak lainnya juga. Karena biasanya mereka memelihara tidak hanya sapi, tetapi kambing juga, domba, ayam, dan banyak lagi. Tersedia meja dan juga bangku panjang. Pak Andreas dan keluarganya bisa langsung melihat sapi-sapi dari loteng. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak melihat keadaan di sekitar peternakan. Lingkungan dan perumahan penduduknya seperti apa? Oh, saya hampir lupa bilang ke kalian. Di sebelah desa ini sudah masuk wilayah Jerman. Kita di perbatasannya sekarang. Tadi pas sampai di desa ini, HP saya langsung muncul data roaming. Hanya ada beberapa rumah saja di sini. Di desa ini kita masih melihat kabel telepon yang tidak ditanam di bawah tanah. Di beberapa desa yang walaupun jarang sekali saya lihat, masih ada juga kabel listrik yang tidak ditanam.
Tidak jauh dari peternakan Pak Andreas, ada juga peternakan lebah madu. Terlihat ratusan rumah lebah yang diletakkan di lahan yang sangat luas. Mungkin sekitar 1 hektar. Ada lebah yang bersengat dan ada juga lebah yang tidak bersengat. Ketika musim semi tiba dan bunga-bunga bermekaran, lebah-lebah ini mendapatkan lebih banyak madu akibat penyerbukan, salah satunya dari ceri dan apel yang ada di lahan ini. Dalam sehari, ratu lebah dapat bertelur hingga 2000-an telur. Wow, berat sekali tugasnya. Hingga akhirnya berkembang mencari lebih banyak ratu lebah. Dan ratu lebah ini bisa bertahan hidup 4 sampai dengan 5 tahun. Ketika musim dingin tiba, rumah-rumah sarang lebah ini akan dipindahkan ke tempat pemeliharaan lebah. Kalau tidak salah, lebah di tempat ini dipanen pada bulan Juli. Untuk peternak lebah yang menonton video ini, tolong tambahkan di kolom komentar pengetahuannya tentang dunia perlebahan. Mungkin ada yang berencana untuk memulai usaha di bidang peternakan lebah, karena menurut saya keuntungannya lumayan banyak. Pertunjukan terakhir trailer di peternakan milik Pak Andreas menandakan acara hari ini telah selesai. Sekarang di dalam kereta menuju Urnes untuk mengikuti acara Alp-Abzug, acara yang diadakan setahun sekali. Saya tidak mau melewatkannya, walaupun sebenarnya kita sudah terlambat sekarang. Maaf ya, saya bangunnya kesiangan. Semalaman kerja sampai jam 11:30 malam. Sampai di rumah jam 12:30. Bekerja di malam hari inilah yang membuat saya 2 minggu tidak mengupload video baru. Tetapi minggu depan sedikit longgar, jadi saya bisa upload video lagi. Sebentar lagi kita akan sampai di Urnes.
Dari kejauhan terlihat barisan sapi-sapi yang berjalan dengan pemilik dan penggembala. Wah, kayaknya kita benar-benar terlambat deh. Acaranya sudah selesai. Sia-sia perjalanan 1,5 jam dari rumah. Alpabzug ini adalah acara mengantarkan kembali sapi-sapi yang selama musim panas tinggal di pegunungan Alpen menuju dataran rendah atau kembali lagi ke kandang. Sekarang kan musim gugur. Setelah musim gugur akan datang musim dingin. Dan pada saat musim dingin, sapi-sapi tersebut hanya tinggal di dalam kandang saja. Wah, kita beruntung masih ada parade sapi rupanya. Orang Swiss sendiri sangat mencintai sapi-sapi mereka. Lihatlah, begitu antusiasnya mereka menunggu sapi-sapi lewat. Biasanya mereka menghias kepala sapi dengan bunga-bunga, tapi hari ini tidak terlihat. Mungkin sapi-sapi tersebut sudah lewat saat kita masih berada di perjalanan. Sepanjang jalan, suasana juga ramai. Rasa penasaran kalian sedikit terobati kan? Melihat banyak orang Swiss yang lalu lalang. Desa mereka tidak sepi lagi.
Ada juga pasar tradisional yang menjual berbagai macam keperluan rumah tangga. Ada yang menjual makanan khas Swiss, minuman, baju-baju, pernak-pernik, dan banyak lagi. Di pasar ini kita dihibur oleh grup musik di depan. Sambil menunggu iringan sapi berikutnya, kita menjauh dulu dari keramaian ya. Jalan ke belakang desa saja, sekalian cari restoran untuk makan siang.
Ja, da musst du aufpassen. Wenn der kommt, dann ist kein Erbarmen. Schau mal, wie vorbei. Sehr schön. Terima kasih banyak-banyak untuk kalian yang sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Ich bin andere gescheiter noch. Ich glaube gar nicht.